Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi ya di channel Songkok Mode. Kita akan belajar bersama tentang pemrograman Java. Eh, di sini tuh materinya tentang selection sort. Sebelum saya langsung untuk run program saya yang sudah saya siapkan, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya secara singkat tentang selection sort. Sebenarnya untuk materi sort atau pengurutan itu ada beberapa macam, ada beberapa tipe, maksudnya ada beberapa macam logika. Namun untuk video kali ini saya khususkan untuk pembahasan yang selection terlebih dahulu. Jadi sembari kita tunggu untuk run programnya seperti apa, kita eh, akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk apa ya, untuk bagaimana sih pemrosesan data selection sort atau pengurutan data dengan menggunakan selection. Baik, di sini cukup lama ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, kita tunggu. Semoga teman-teman tetap setia ya untuk menonton channel saya. Mohon maaf suara saya agak batuk-batuk di sini ya. Oke, cukup lama ya untuk running programnya ini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini kan untuk angkanya yang saya siapkan itu adalah 10, 6, 8, 3, 1. Oke. Untuk pengurutan data secara selection, yang pertama itu kita adalah mengambil indeks paling awal, indeks pertama. Jadi di sini itu yang diambil adalah 10, angka 10 di sini ya. Jadi yang diambil di sini itu adalah angka 10, teman-teman. Oke, ini sudah hasil runnya muncul ya. Sebentar, saya tarik dulu. Oke. Kemana sudah hasil runnya ini? Walah, malah turun. Bentar ya. Saya ambil lagi. Oke, saya run kembali ya dulu ya. Kenapa runnya muncul di sini? Bentar dulu, saya akan pindahkan. Aduh, masih not responding. Oke, sembari kita tunggu untuk proses runningnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan. Di sini itu saya siapkan data ada 5 angka, 10, 6, 8, 3, dan 1. Untuk pengurutan data secara selection, yang pertama itu adalah kita ambil indeks pertama, indeks atau indeks paling awal, yaitu 10 dalam pembahasan kali ini. Jadi dari 10 ini kita akan membandingkan dengan angka-angka berikutnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bandingkan dengan bilangan yang sekiranya lebih kecil. Karena pengurutannya kali ini adalah saya menggunakan ascending terlebih dahulu, yaitu lebih diurutkan dari yang terkecil. Jadi 10 dibandingkan dengan 6. Lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Jadi untuk pembandingnya kita ganti. Kita ganti 6 sebagai pembanding. Lalu selanjutnya 6 dibandingkan dengan 8. Jelas lebih kecil 6. Tetap ya. Berarti tetap tidak diganti dengan 8 untuk pembanding. Lalu selanjutnya 6 dibandingkan dengan 3. Nah, 6 lebih besar dari 3. Jadi untuk pembanding kita ganti lagi yang lebih kecil. 3 dibandingkan dengan 1. Lebih kecil 1. Nah, sedangkan 1 tidak bisa dibandingkan dengan yang lain lagi. Berarti yang pertama kita lakukan adalah 1 diganti posisinya atau ditukar, lebih tepatnya ditukar dengan 10. Jadi 1 berada di paling kiri. Dan untuk selanjutnya diganti dengan indeks selanjutnya yaitu 6. 6 dibandingkan dengan 8. 6 dibandingkan dengan 8 lebih kecil 6. Jadi 6 tetap dibandingkan dengan 3. Dibandingkan dengan 3 lebih kecil 3. Sedangkan 3 dibandingkan lagi dengan 10. Yaitu hasil penukaran yang pertama tadi. Nah, jadi
3 itu lebih kecil dari 10, maka 3 itu ditukar dengan 6. Seperti itu teman-teman. Dan terus berlanjut seperti itu ya. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya untuk yang ini. Apa sudah? Untuk yang eh, untuk program yang pertama, maksud saya untuk dasarnya terlebih dahulu ya. Mohon maaf saya kurang fokus karena ini masih mau memindahkan ini. Masih nge-lag ini ya teman-teman. Sebenarnya tidak apa-apa ya, kita ganti langsung seperti ini. Oke, langsung kita ke pembahasan untuk program yang pertama. Di sini saya sudah punya ya selection 1 kelasnya, program yang pertama. Dengan public static void untuk yang pertama itu fungsinya kita selection sort dengan tipe integer array. Dan selanjutnya untuk menampilkannya kita namakan tampil integer data. Nah, lalu yang kita akan bahas pertama dulu tentang fungsinya terlebih dahulu. Di sini saya punya beberapa variabel ya. Yang pertama small index, pas, j, dan n itu sama dengan r.length. Sebenarnya untuk n ini tidak terlalu dibutuhkan. Kita cukup menuliskan langsung kurang dari r.length di sini ini nanti. Tapi karena untuk mempersingkat tulisan tidak terlalu panjang, jadi divariabelkan juga teman-teman. Lalu ada juga integer temp. Yang pertama itu kita adalah for pas sama dengan 0, pas kurang dari n dan n min 1, sorry. Lalu pas bertambah. Jadi untuk yang pertama, kita itu function yang ini ya, for ini, looping yang ini, kita bertujuan untuk mengambil data yang pertama, dimulai dari indeks ke 0, karena array. Jadi nanti indeksnya itu diurut teman-teman, dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, terus sampai kurang dari n-1. Kenapa n-1? Karena kalau array ada 6 indeks, itu bukan dari 1 sampai 6, tapi dari 0 sampai 5 teman-teman. Cukup jelas ya untuk ini. Nah, lalu selanjutnya small index itu disamakan dengan pas. Nah, lalu di sini j sama dengan pas plus 1 dan j kurang dari n, j plus plus. Dan di sini kita memilih sebagai untuk yang dibandingkan teman-teman. Kalau untuk yang pertama kita ambil indeks ke 0 untuk pembanding. Dan sekarang bisa tergantung teman-teman yang mana yang akan disebut pembanding atau yang dibandingkan, itu terserah. Untuk mempermudah di sini yang atas ini sebagai yang akan dibandingkan teman-teman. Jadi yang akan dibandingkan itu adalah 10 indeks ke 0, dan kali ini saya ambil dari yang akan digunakan sebagai pembanding, yaitu dari indeks pertama teman-teman. Nah, lalu di sini itu baru dilakukan pembanding r j kurang dari r small index, maka small index sama dengan j. Terus itu teman-teman berulang sampai menemukan hasil untuk penukarannya teman-teman. Nah, pada akhirnya seperti ini untuk penukarannya. Cukup jelas ya, dan di sini adalah untuk menampilkan urutan datanya. Karena di sini sudah diduping ya di atas di function yang selection sort. Jadi di sini kita akan tampilkan teman-teman. Langsung hasilnya seperti apa. Nah, untuk di sini cukup jelas ya. Ini integer A, dan kita berikan tulisan dulu sebelum diurutkan. Selection tampil data yang sebelum diurutkan seperti apa, lalu kita panggil function untuk pengurutannya, lalu kita beri tulisan dan tampilkan hasil pengurutannya teman-teman. Sangat jelas ya untuk yang pertama ini. Nah, untuk yang kedua kita coba run juga. Untuk angka kita gunakan sama, cuma di sini itu ada perbedaan teman-teman. Nah, kalau yang tadi itu adalah ascending, nah di sini adalah descending teman-teman.
Perbedaannya di mana? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu perbedaannya adalah di bagian sini. Biasanya kan yang tadi lebih kecil, ini harusnya lebih besar. Di sini terus lebih besar ya. Nah, jadi perbedaannya itu di sini teman-teman. Nah, ini untuk descending. Karena descending itu kan dari yang terbesar, kalau ascending itu dari yang terkecil. Yang lebih awal maksudnya angkanya seperti itu ya. Untuk codingannya secara keseluruhan sama teman-teman, hanya di sini berbeda pengurutan datanya dimulai dari terkecil atau terbesar. Seperti itu ya teman-teman. Cukup jelas ya, sama karena sama persis dengan program yang tadi, hanya berbeda cara pengurutannya. Seperti itu ya. Lalu untuk yang ketiga ini kita coba run juga. Nah, sebenarnya untuk yang di sini itu kita menggunakan tipe data double, hanya berbeda tipe data. Untuk pengurutannya itu kita sama dengan yang sebelumnya, barusan ya, bukan yang pertama tadi. Yaitu diurutkan dari yang terbesar teman-teman. Hanya berbeda tipe data ya, tidak jadi masalah yang terlalu besar ya sebenarnya. Ini kita di sini tipe datanya apa. Dan jangan lupa tanda koma di dalam pemrograman itu titik. Untuk koma itu biasanya memisahkan antara satu dengan yang lainnya teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke, sangat jelas untuk yang ketiga. Kita langsung ke latihannya. Di sini saya diberi pertanyaan oleh dosen saya ya. Pertanyaannya akan saya buka dulu. Saya lupa soalnya. Oke. Di sini itu yang pertama kita buatlah program sorting selection dengan parameter array integer. Oke. Nah, lalu di sini itu saya membuat array integer selection sorting. Nah, di sini itu saya sampai menggunakan apa ya? 100 lah, 100 baris untuk program. Untuk coding programnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya mengkolaborasikan antara ascending dan descending, teman-teman. Di sini cukup jelas ya, saya tuliskan ini descending untuk selection satunya, dan selection 2 itu ascending, teman-teman. Sama saja dengan yang tadi. Nah, di sini itu adalah main programnya ya. Yang pertama itu saya tambahkan scanner, dan di sini itu adalah saya tambahkan import java.util.scanner untuk library-nya teman-teman. Jadi di sini ya. Scannernya itu Cin. Kenapa Cin? Karena saya masih belum bisa move on dari bahasa C++, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Tergantung teman-teman. Misalkan teman-teman menggunakannya dengan kata input kayak atau masukkan atau apalah. Cuma saya menggunakan Cin. Simple ya gitu ya. Oke. Yang pertama itu yang saya minta adalah masukkan berapa banyak angka yang akan diurutkan. Nah, di sini yang pertama integer n sama dengan next integer. Nah, jadi yang pertama n itu nanti adalah sebagai batas angka yang akan diurutkan. Jadi ada berapa banyak angka yang akan diurutkan. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah integer array a sama dengan new integer n. Jadi nanti akan disimpan dalam n ini, teman-teman. Nah, sorry ya, salah. Maksud saya integer a, array a itu sama dengan banyaknya dengan integer n nanti, teman-teman. Seperti itu. Nah, mohon maaf ya, ada kesalahan. Dan untuk integer z ini adalah sebagai pemilihan nanti, do while, sebagai pemilihan do while dari saya. Bukan do while ya. Di sini saya tidak menggunakan do while. Nah, integer z ini untuk pemilihan akan digunakan secara ascending atau descending. Sorry ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita buat loopingnya dulu. For integer sama dengan 0 karena array ya, dan i kurang dari n, i plus plus. Nah, lalu system.out.println masukkan angka yang akan diurutkan. Jadi n-nya itu sudah dimasukkan tadi ya.
Lalu yang selanjutnya itu adalah masukkan angka yang akan diurutkan. Kenapa saya berikan I plus 1? Karena I-nya di sini 0. Jadi saya di sini I plus 1. Jadi nanti masukkan angka pertama, masukkan angka yang akan diurutkan. 1, apa? Angka berapa ya di sini ya. Terus berlanjut sampai N, sebanyak N. Atau kurang dari N ya. Di sini kurang dari N karena dimulai dari 0. Kalau dimulai dari 1 berarti sampai sebanyak N. Seperti itu. Lalu di sini ada panggilan pengurutan data yang kamu inginkan, ascending atau descending. Masukkan pilihanmu. Jadi pilihannya itu adalah yang pertama itu adalah ascending. Nah, jadi nanti yang dipanggil function ascending. Lalu yang kedua itu adalah descending. Jadi yang ditampilkan itu secara descending. Kalau misalkan salah, pilihan Anda salah, mohon lebih teliti. Cuma di sini saya tidak tambahkan untuk perulangan duel ya teman-teman. Mungkin nanti jika teman-teman penasaran, bahas dulu Kak tentang itu, tentang duelnya, misalkan kita kasih duel, nanti silakan komen di bawah, saya kasih ya. Untuk duelnya itu saya buatkan video singkat. Oke, kita run dulu ya untuk programnya seperti apa. Jadi di sini masukkan berapa banyak angka yang akan diurutkan. Saya berikan 4 saja ya. Angka yang pertama itu 5, yang kedua itu 3, 7, dan 1. Kita urutkan secara ascending. Nah, 5, 3, 7, 1 diurutkan jadi 1, 3, 5, 7. Oke. Clear ya teman-teman? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut yang program lain, saya tutup dulu ya untuk ini. Terlalu banyak teman-teman. Saya kebingungan nanti. Oke. Sepertinya sudah tidak terlalu lama lagi ya. Sudah tinggal 4 ini. Oke, yang pertama yang selanjutnya adalah sorry teman-teman, kok sampai nomor 7 ini. Nah, ini teman-teman. Buatlah function tampil untuk menampilkan data dengan comparable ini ya. Jadi di sini itu adalah tampil untuk menampilkan data, teman-teman. Jadi di sini itu kita ada beberapa kelas. Yang pertama itu ya elements comparable. Kita cuma punya satu variabel maksudnya ya, string nrp. Kita ambil public thumb. Thumb ini untuk nama variabelnya nanti ya, untuk yang dipanggil di main program. Ini kan ada kelas khusus. Jadi untuk comparable itu kita harus membuat kelas tersendiri, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi di sini adalah untuk mengambil NRP-nya, get NRP dan return NRP. Dan di sini kita adalah untuk set NRP untuk menampilkan NRP this NRP.NRP. Lalu yang di sini adalah untuk menampilkan hasilnya. Nah, dan untuk function di sini adalah function untuk mengurutkannya, teman-teman. Nah, jadi di sini ya kita run programnya. Oke. Nah, di sini ada ya. Oke, kita lah seperti ini, teman-teman. Jadi NRP 4 3 5 7 6. Jadi dirubah jadi 3 4 5 6 7. Nah, ini berarti diurutkan secara ascending, teman-teman. Karena hanya sekedar untuk menampilkan data, makanya itu saya tidak terlalu membuat rumit untuk programnya, teman-teman. Cukup jelas ya, singkat saja untuk yang ini. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, nomor 5. Nomor 5 di sini adalah buatlah program sorting selection dengan parameter array number. Aduh, saya jadi Inggris-Inggrisan ini ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk program dari saya. Number. Oke. Di sini sama dengan yang tadi ya, teman-teman. Di sini hanya berbeda untuk array number. Sebenarnya yang tadi itu tidak perlu pengurutan karena hanya menggunakan function tampil saja. Namun saya berikan dengan pengurutannya, teman-teman. Nah, sebenarnya yang diurutkan adalah yang dari sini, teman-teman. Sama ya dengan yang tadi ya, sama persis.
Jadi langsung kita ke selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah program sorting selection dengan parameter array yang unique text and comparable. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk programnya itu seperti ini. Mulai berbeda ya. Untuk ininya tetap selection sort descending. Nah, masukkan berapa banyak angka. Nah, di sini saya tambahkan ini teman-teman, package urut. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang nomor 7. Agak berbeda sedikit. Sebenarnya sama dengan program nomor 1 tadi, hanya lebih kompleks. Dan untuk yang terakhir adalah buatlah kelas mahasiswa dengan variabel NRP dan nama. Di sini kita sudah menggunakan dua variabel ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke. Berbeda sedikit ya, dua. Namun untuk programnya sama ya teman-teman ya. Sama seperti tadi, langsung ada dua di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pembahasan setelah video ini saya punya materi itu dari dosen adalah insertion. Jadi nanti di sana mungkin ada yang lebih ya dari program kali ini ya teman-teman. Mungkin untuk data yang saya isikan itu sama saja dengan data yang saya gunakan pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, silahkan di kolom komentar itu bisa langsung diisi teman-teman. Apa pertanyaannya itu apa? Nanti akan saya jawab. Atau mungkin bahkan jika butuh video, saya akan buatkan juga untuk videonya. Jadi berbagilah istilahnya. Dan jika teman-teman itu ada apa ya, ada saran atau masukan untuk saya ke depannya itu bagaimana. Untuk C++ itu saya belum pernah buat video ya teman-teman. Karena baru kali ini saya dapat tugas untuk buat video. Sebenarnya ini tugas kuliah. Hanya saja saya publik, mungkin teman-teman ada yang butuh seperti itu. Jadinya apa ya? Saya sambil berbagilah istilahnya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Dan kita akan lanjut di video selanjutnya dengan pembahasan insertion sort. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa like dan komennya ya untuk masukan saya, dan juga tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.